Om Swastiastu. Pagi ini kita akan berbicara tentang proses penyehatan ya. Pada dasarnya semua manusia dilahirkan dalam kondisi sehat ya. Ya hampir 99%. Jadi semua kondisi manusia dilahirkan sehat secara holistik ya. Artinya tubuh fisiknya, pola sirkuit energi, batin dan spiritualnya semua dalam kondisi harmonis ya. Nah, kemudian dalam perjalanan hidup ya, nah disinilah yang menyebabkan keharmonisan daripada tubuh manusia ya, baik fisik, pola sirkuit energi, batin atau spirit. Nah, ini kehilangan keharmonisan ya. Makanya di sini perlu proses penyehatan ya dalam rangka bagaimana mengembalikan tubuh kita secara menyeluruh ya. Jadi mengembalikan keharmonisan tubuh kita secara holistik atau secara menyeluruh ya. Nah, ketika manusia itu mengalami ketidakharmonisan ya, baik secara fisik maupun energi maupun batin maupun spiritnya, jadi manusia bersangkutan ya bisa memilih beberapa cara ya. Nah, ini tentunya tergantung individu masing-masing. Jadi punya alasan masing-masing ya. Jadi yang pertama ada memilih dengan cara medis ya. Yang kedua ada memilih dengan cara penyehatan tradisional. Kemudian yang ketiga ada juga yang memilih dengan cara pendekatan agama ya. Nah, ini sah-sah saja ya. Jadi manapun yang dipilih ya, itu sah-sah saja. Tentunya masing-masing individu punya alasan masing-masing ya. Nah, cuma di sini ya, jadi sebuah proses penyehatan, jadi ini akan tercapai maksimal ya, mengembalikan keharmonisan tubuh. Nah, ini klien ya atau pasien di sini ini mestinya ikut berperan aktif. Nah, itu sebagai pedoman yang sering saya pegang ya. Jadi yang pertama itu adalah yakin ya. Jadi pasien di sini atau klien itu harus betul-betul yakin ya dengan yang pertama itu adalah orang yang akan membantu ya dalam proses penyehatan itu. Yang kedua itu adalah proses ya. Jadi proses yang dilakukan oleh penyehat itu, jadi mestinya kita betul-betul yakin ya. Nah, terus kemudian yang ketiga, jadi apapun sarana yang diberikan ya untuk penyehatan itu juga harus kita yakini ya. Jadi pada dasarnya yang pertama yakin dengan orang yang membantu, yang kedua itu adalah yakin dengan prosesnya, yang ketiga adalah yakin dengan sarana apa yang diberikan ya. Nah, silakan jadi yang mana yang dipilih tentunya punya alasan masing-masing, itu sah-sah saja ya. Jadi sehingga proses penyembuhan ya, atau maksud saya proses penyehatan di sini ya, jadi ini akan bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi yang pertama mungkin medis, itu dengan menggunakan obat-obat medisnya ya. Kemudian tradisional, nah di sini juga akan menggunakan obat-obat tradisionalnya ya. Kemudian juga dengan pendekatan agama begitu ya. Nah, di sini saya akan berbicara tentang penyehat tradisional ya. Ya, karena itulah yang saya tekuni selama ini untuk membantu para klien-klien saya ya. Jadi yang lain ya silakan ya. Jadi, karena saya tidak ada di ranah itu ya. Jadi berbicara penyehat tradisional, nah di sini yang pertama itu ada menggunakan keterampilan ya. Yang kedua di sini ada menggunakan berupa ramuan maupun herbal ya. Jadi ada beberapa ramuan atau herbal yang bisa kita ikutkan ya dalam proses penyehatan ya. Ada untuk nutrisinya, ada untuk detoksnya, kemudian ada untuk penyegaran dan lain sebagainya ya. Nah, itu juga akan sangat membantu proses ya. Nah, kemudian berbicara keterampilan ya. Nah, di sini ada 3 keterampilan yang kita pergunakan di penyehat tradisional ya.
Jadi yang pertama itu adalah keterampilan dengan teknik manual ya. Jadi artinya yang dimaksud dengan teknik manual itu adalah dengan menggunakan sentuhan ya. Nah, teknik manual ini khusus kita pergunakan yaitu untuk keluhan-keluhan fisik ya. Jadi berbicara penyihatan ya atau tubuh yang tidak harmonis. Nah, itu pada dasarnya awalnya dari pikiran ya. Jadi pikiran ini kemudian ke saraf, kemudian ke organ, kemudian ke sistem fisiologis, kemudian ke seluruh bagian tubuh ya. Nah, itu mengalami paling tidak ya, ini pasti akan mengalami ketegangan-ketegangan ya. Jadi karena proses daripada pikiran yang tidak tenang itu menyebabkan tubuh menjadi tegang ya. Nah, di sini ada beberapa teknik manual ya yang bisa membantu. Jadi untuk relaksasi, misalnya dengan pijat relaksasi ya. Jadi dengan pijat relaksasi kita lakukan kepada klien. Nah, ini akan membantu merelaksasi kembali tubuh-tubuhnya ya. Jadi bagian-bagian yang kaku, otot-otot yang kaku. Nah, ini akan sangat membantu dengan adanya pijat relaksasi. Nah, di sana proses peredaran darah akan kembali menjadi lancar ya. Nah, kemudian kalau sudah mengalami kendala di titik meridian ya, jadi di sini kita gunakan sentuhan-sentuhan titik meridian ya, yang sering disebut dengan akupresur ya. Sehingga kembali ya, jadi proses peredaran darah, proses energi ya. Jadi artinya semua proses komunikasi ya, jadi dari otak atau dari pusat saraf itu ke organ-organ tubuh ya. Nah, itu akan lancar kembali dengan kita gunakan penekanan-penekanan pada titik meridian ya, sering disebut dengan akupresur ya. Nah, kemudian apabila pasien tersebut sudah mengalami perubahan pada sendi-sendi ya, jadi postur tubuhnya sampai berubah ya. Jadi ada bahu yang sampai begini ya. Kemudian ada pinggul juga yang sampai tidak seimbang, atau ada juga tulang belakang yang sudah berubah ya, jadi bungkuk ke depan atau ke belakang ya, atau bagian-bagian tubuh yang lain ya. Nah, kita juga bisa adakan stretching ya. Jadi untuk memperbaiki postur tubuh ya, untuk bisa kembali menjadi normal kembali ya. Nah, di sini kadang ya orang menyepelekan postur tubuh ya. Jadi postur tubuh ini kalau kita bagikan sebuah rumah, nah itu adalah pondasi ya. Jadi pondasi cakar ayam ya. Nah, ini mesti harus kokoh ya. Jadi apa yang terjadi kalau bangunan sudah pondasinya bengkok ya atau mencong, nah ini sudah pasti siap-siap nanti bakal bangunannya runtuh ya. Jadi begitu juga dengan tubuh kita ya. Jadi postur tubuh kita sudah sampai berubah ya, jadi tidak normal kembali. Nah, ini seluruh organ tubuh kita yang ada di dalamnya ini akan sangat terganggu ya. Jadi jantung, paru, nah itu kerjanya akan terganggu apabila dia kurang tertekan gitu misalnya, karena dia terbungkuk ke depan dan lain sebagainya ya. Kemudian juga lambung juga bisa berpengaruh ya. Kemudian juga proses pencernaan juga bisa berpengaruh ya. Nah, tentunya di sini perlu sentuhan-sentuhan fisik ya. Nah, itu jadi teknik manual pada dasarnya, jadi ini kita pergunakan untuk keluhan-keluhan fisik ya. Jadi sakit pinggang misalnya dan lain sebagainya. Jadi yang intinya keluhan fisik kita gunakan teknik manual ya, jadi dengan sentuhan seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu dengan kita juga menggunakan terapi energi ya. Jadi terapi energi ini bisa kita gunakan untuk dua hal ya. Jadi bisa juga ke fisik ya. Jadi di sini kalau di fisik, nah ini bisa juga akan memperbaiki sel-sel yang mengalami kerusakan ya. Jadi karena dengan kita menyalurkan energi reproduksi ya, yang sudah aktif ya, kita salurkan ke klien. Jadi sel-sel yang ada di klien ya yang mengalami ketidaknormalan kembali itu bisa diperbaiki ya. Jadi sel rusak bisa kita buang ya, kemudian diganti dengan sel-sel yang baru dengan kita menyalurkan energi reproduksi ya.
Jadi terapi energi ini bisa juga untuk perbaikan fisik ya. Kemudian yang kedua, terapi energi juga bisa untuk perbaikan meridian energi ya. Jadi dengan terapi energi, jadi jalur-jalur energi atau meridian yang tersumbat, nah itu bisa diperbaiki lagi, jadi tidak mengalami kendala lagi, tidak tersumbat lagi ya. Kemudian dengan terapi energi juga bisa membangkitkan energi dari klien dari dalam tubuhnya ya, sehingga aktif energinya, sehingga dia akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya. Nah, kemudian yang ketiga, terapi energi di sini bisa juga kita pergunakan untuk penyakit pikiran ya. Jadi kenapa demikian? Karena pikiran dengan energi di sini sangat berpengaruh ya. Jadi pikiran bisa mengendalikan energi. Nah, begitu kalau medan energi diterapi, itu juga bisa memperbaiki pikiran ya. Jadi terapi energi, nah di sini bisa digunakan 3 hal ya. Jadi untuk fisik juga bisa, kemudian untuk lapisan energi juga bisa, dia juga bisa memperbaiki kendala-kendala yang ada di dalam pikiran. Itu kegunaan daripada terapi energi ya. Kemudian yang ketiga itu ada terapi olah pikir. Nah ini khusus untuk kendala yang ada dalam pikiran ya. Jadi orang mengalami stres berkepanjangan, mengalami depresi ya, apalagi sudah berpengaruh ke fisik yang sering disebut dengan psikosomatis ya. Nah, ini kita bisa dengan menggunakan terapi olah pikir ya. Jadi dengan menurunkan tingkat kesadarannya, sehingga dia bisa kita ajak berdialog ya, untuk mengurangi efek-efek negatif daripada memori-memori yang sudah disimpan dari masa lampau yang bersifat negatif ya. Karena memori-memori negatif ini akan menimbulkan energi negatif, dan di sini akan mengganggu kondisi kesehatan baik energi maupun tubuh fisik ya. Jadi dengan 3 terapi ya, jadi baik terapi teknik manual, terapi energi, dan terapi olah pikir ya, ini kita padukan ya. Nah ini sangat bagus sekali ya. Jadi untuk kita bisa ya membantu klien untuk kembali ya, jadi mengembalikan kesehatan atau mengembalikan keharmonisan tubuhnya ya, baik dari fisik, kemudian energi, batin, dan spiritnya ya. Nah di sini juga keterlibatan herbal ya, jadi ramuan ini juga bisa sangat membantu mempercepat proses ya, jadi penyehatan ya, baik detox maupun perbaikan energi dengan nutrisi ya, jadi dan lain sebagainya ya. Nah di sini yang perlu saya tekankan, jadi teknik yang saya gunakan itu adalah yang pertama itu adalah yang pertama itu adalah pendekatan secara alam ya, jadi artinya alamiah ya. Jadi semua proses itu kita tujuannya untuk membuat hidup kita itu kembali selaras dengan alam ya. Karena pada dasarnya jadi tubuh kita ini adalah mikrokosmos dan alam semesta itu adalah makrokosmos, dan semua itu pada dasarnya komposisinya semua sama ya. Jadi kita mesti hidup selaras ya. Jadi kita menyelaraskan dengan alam. Makanya kita gunakan pendekatan secara alamiah ya. Terus yang kedua di sini teknik yang saya gunakan itu adalah teknik mandiri ya. Jadi dalam artian klien yang datang itu bukan untuk kita sembuhkan ya, tetapi kita dampingi ya. Jadi klien kita ajarkan klien kita ya. Kemudian sehingga dia bisa mengharmoniskan kembali tubuhnya ya. Jadi secara mandiri ya. Jadi berikut nanti sampai di berikutnya ya, dia di rumah atau setelah dia sehat kembali ya. Jadi ketika dia mengalami hal-hal yang sama, dia sudah bisa secara mandiri tanpa pendampingan ya. Jadi pada dasarnya kita mengajarkan supaya dia bisa menyehatkan tubuhnya kembali itu secara mandiri ya. Kemudian yang ketiga itu adalah secara holistik ya. Artinya penyehatan di sini tidak cukup hanya fisik saja ya, tetapi keempat-empatnya ya, baik fisik, energi, batin maupun spiritualnya ya. Karena semua ini saling keterkaitan ya.
Jadi itu yang sering disebut dengan sehat holistik ya. Mungkin itu yang bisa saya bagikan ya tentang penyehatan tradisional. Jadi yang saya lakoni ya, yang sering saya lakukan pendampingan kepada klien ya. Jadi jika Anda tertarik dengan pendampingan saya, jadi untuk penyehatan kembali jadi tubuh Anda ya, Anda bisa hubungi saya ya. Oke, sukses semua.